Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Ismail Polimengo dalam channel Dakwah Islamiyah. Kaum muslimin wal muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum tahun baru Islam, kita dituntut untuk berhijrah dari perbuatan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhijrah, maka yang harus kita lakukan ialah untuk tetap istiqomah terhadap hijrah itu sendiri. Istiqomah adalah senantiasa konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah senantiasa teguh, tak tergoyahkan meskipun begitu banyak cobaan-cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Berbicara mengenai istiqomah, sebetulnya tidak mudah bagi kita untuk menggapai keistiqomahan itu, karena begitu banyak cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu banyak godaan dari syaitan untuk kita, agar kita bisa tergelincir dalam keistiqomahan itu. Maka berkenaan dengan itu, saya teringat kisah para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Rasul bersama para sahabat diboikot oleh kafir Quraisy. Penduduk Mekah dilarang berbicara, bertransaksi jual beli dengan mereka, sehingga dikatakan dalam riwayat itu Rasul bersama para sahabat tinggal memakan dedaunan dan kulit hewan. Bahkan sesekali Rasul mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kapankah cobaan ini berakhir ya Rasulullah? Sesungguhnya cobaan ini amatlah besar." Selevel para sahabat saja sampai-sampai berkata seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bersabarlah, sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat." Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin beristiqomah, maka bisa jadi yang dirasakan oleh Rasul bersama para sahabat akan kita rasakan. Namun kita tidak perlu risau, sebab Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada seorang hamba, melainkan Allah tahu kita bisa melewati cobaan itu. Pada saat kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sengaja maupun tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu berkecil hati, tidak perlu risau, sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kita berbuat dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Allah akan mengampuni dosa setiap hamba sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Allah pula berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu." Barang siapa orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," dan kemudian mereka tetap istiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.